سلفك المقدم محمد بن علي بعلوي وسادة ثاني علي بعلوي ثم إلى روح إمام الغوري محمد بن علي مولداوي إلى عبد الرحمن بن زكاف وشكر من المقدار عبد الله بن علي وشكر وأوصول عذره وصان إلى روح الحج جعفر بن سيحان حبل قدير بن حسين ثم إلى روح الأبترام وإلى روح والدنا وليكم وأمتنا وأمتكم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأنوارهم وعلوبهم ونفعاتهم في الدين والدنيا وإلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة وإلى حضرة النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusaddaqu abun aw jaddun fi annahu tasarrafa li maslahatin bi yaminihi wa qadin bila yaminin in kana thiqatan adlan masyhural iffati wa husna sirati la wasiyun wa qayyimun wa hakimun fasik bal al-musaddaqu bi yaminihi wa al-mahjuru haitsu la bayyinata li'annahum qad yuttahamuna wa min thamma law kanatil ummu wasiyatan kanat kal awwalaini wa kadza aba'uha far'un laisa liwajin akhdhu syai'in min mali mawlihi in kana ghaniyan mutlaqan fa in kana faqiran wa qata'a bisababi an kasbihi akhadha qadra nafaqatihi wa idza aysara lam yalzamhu badlu ma akhadahu qala al-Isnawi hadha fi wasiyin wa aminin amma abun aw jaddun fayakhudhu qadra kifayatihi ittifaqan sawa'un as-sahih wa ghairuh wa kisa bi waliyil yatimi fi ma dzukira man jama'a malan li faqi asirin ay mathalan falahu in kana faqiran al-aklu minhu walil abi wal jaddi istihdamu mahjuri fi ma la yuqabalu bi ujratin wa la yadribuhu ala dhalik khilafan liman jazama bi anna lahu darbahu alayhi wa afta an-Nawawi bi annahu law istakhdama ibna bintihi lazimahu ujratuhu ila buluhi wa rushihi wa illam yukrihu wa la yajibu ujratur rasyidi illa in agraha wa yajri hadha fi ghairil jaddi lil ummi wa qala al-Jalalu al-Bulgini law kana lisabi malun ghaibun fa anfaqa waliyuhu alayhi min mali nafsihi bi niyyati ar-ruju' idha hadara maluhu raja'a in kana aban aw jaddan li'annahu yatawalla at-tarafaini bi khilafi ghairi ma ay hatta al-hakimi bal ya'dhanu liman yunfiku thumma yufihi wa afta jam'un fi ma thabata lahu ala abi dainun fadda'a infaqahu alayhi bi annahu yusaddaqu huwa aw warithu bil yamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusaddaqu abun aw jaddun fi annahu tasarrafa li mashatin bi yaminihi, dan dibenarkan abun, bapak, au jaddun atau kakek dari jalur ayah, fi annahu di dalam sesungguhnya tasarrufa mereka mentasarrufkan harta anak yang dalam asuhannya li maslahatin untuk kemaslahatan, dibenarkannya biyamini dengan sumpahnya. Ini menjelaskan tentang apabila anak asuhnya sudah balik dan rasyid, sudah mutlaqut tasarruf, kemudian menuduh walinya yaitu bapak awil jad bahwa wali tersebut telah mentasarrufkan hartanya tidak secara maslahat. Di atas sebutkan bahwa diwajibkan bagi wali di dalam mengelola hartanya mauli atau anak asuhnya harus berdasarkan kemaslahatan yang kembali kepada anak asuhnya. Nah, apabila sudah dewasa, kemudian anak yang sudah dewasa ini menuduh walinya telah menyalahgunakan harta miliknya ketika dia masih kecil, maka yang dibenarkan adalah walinya kalau memang ab dan jad tanpa ada saksi, cukup dengan sumpah saja. Kenapa? Karena secara zahir ab atau jad ini tidak mungkin mencelakakan kepada anak dan cucunya, sehingga secara zahir
agak jauh kemungkinannya kalau kemudian mereka menggunakan harta itu bukan untuk kepentingan anaknya, tapi merugikan kepada mereka. Sehingga pengakuannya dapat diterima meskipun tanpa ada saksi, cukup dengan sumpah. Kemudian wa qadin bila yaminin in kana thiqatan adlan masyhurul iffah wa hasanas sirah. Dan juga dibenarkan qadhi. Artinya apabila anak tadi sudah dewasa, kemudian yang menjadi orang asuhnya atau yang mengasuh mengurus hartanya adalah qadhi. Setelah dewasa, kemudian anak ini menuduh qadhi tadi telah melakukan penyalahgunaan, maka ditafsil. Kalau qadhi itu orang yang adil dan dikenal orang yang menjaga kehormatannya, baik kelakuannya, maka suddiqa biyamini, bila yaminin, suddiqa bila yaminin, maka dia dibenarkan tanpa saksi, tanpa ada sumpah. Bahkan tadi disebutkan di atas kan apa urutannya wali itu ab, kemudian jad, kemudian wasi, ya, kemudian qadhi. Kalau tidak ada qadhi, baru kepada sulahaul balad. Wakilah, setelahnya jad, disusul dengan wakilah. Nah, di sini umpamanya yang mengurus adalah qadhi, dan setelah dewasa anak ini menuduh qadhi tadi menyalahgunakan hartanya, maka apabila qadhi itu dikenal orang baik, maka dibenarkan. La wasi, tidak dibenarkan la wasiyun wa qayyimun wa hakimun fasikun. Adapun wasi, urutan berikutnya adalah wasi. Adapun wasi, orang yang diwasiati oleh ayahnya untuk mengurus anak yang ditinggal, atau qayyim. Qayyim ini orang yang ditunjuk oleh qadhi untuk mengurusnya. Jadi urutannya kan ab, jad, kemudian wasi, wakilah kemudian qadhi. Nah, qadhi dapat menunjuk orang, namanya qayyim. Wa qayyim, orang yang ditunjuk oleh qadhi, atau hakim. Hakim dan qadhi sama maknanya, muradif, tapi yang fasik. Kebalikan dari atas, ke atas kan yang adil, yang fasik, maka mereka tidak dibenarkan. Artinya yang dimenangkan adalah anak yang baru balik tadi. Balil musaddaq biyamini huwal mahjur haitsu la bayyinata. Akan tetapi yang dibenarkan dengan sumpahnya adalah anak yang sudah balik tadi. Haitsu la bayyinata, sekiranya tidak ada saksi. Kenapa kau berbeda? Li'annahum, karena mereka qad yuttahamuna, terkadang mereka tidak dapat dipercaya. Artinya berbeda dengan wasi dan ab. Kalau wasi dan ab, mereka dapat dipercaya dikarenakan mereka adalah orang yang umumnya pasti tidak akan merugikan kepada anak atau cucunya. Tetapi kalau wasi dan sebagainya ini, dan qayyim dan hakim di sini, mereka muttaham, bisa jadi mereka memang menyalahgunakan, sehingga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, amin thamma, oleh karena alasannya tadi dikarenakan tafrus sufqah, atau dikarenakan orang yang mengasuhnya itu adalah orang yang dipercaya, sebab dia itu tidak mungkin mencelakakan kepada anak asuhnya. Laukanatil wasiyah, apabila yang menjadi wasi itu adalah ibunya sendiri, kanat kal awwalain, maka hukumnya seperti yang pertama, ai abwal jad, sehingga suddiqa biyaminihi. Wa kadza, demikian juga abauha, begitu juga orang tua dari dan seatasnya. Artinya kalau yang mengasuh itu adalah
karena mendapatkan wasiat dari ab sebelum meninggal atau jad sebelum meninggal, maka apabila setelah dewasa kemudian anak ini menuduh umnya itu tidak mentasarrufkan dengan maslahat, maka yang dibenarkan adalah meskipun dia sebagai wasi. Kenapa? Karena biasanya itu tidak akan mencelakakan kepada anaknya. Ada mutuhmah. Far'un. Laisa liwaliyin akhdhu syai'in min mali maulihi in kana ghaniyan mutlaqan. Tidak diperbolehkan bagi wali pengurus anak tadi, orang yang mengurus anak, baik itu ab, jad, wasi, qadi atau qayyim, kemudian sulahul balad, tidak diperbolehkan akhdhu syai'in, mengambil sedikit pun mimali maulihi, dari harta anak yang diurusnya, ingkana ghaniyan, apabila wali tadi orang yang mampu, mutlakon, secara mutlak. Mutlak sini maksudnya baik dia tidak dapat bekerja karena sibuk mengurus anak asuhnya atau tidak. Ini menunjukkan bahwa waliyul yatim atau waliyus sobi, demikian juga yang disamakan dengannya nadhirul masjid atau waliyul jihad, tidak boleh mengambil upah sedikit pun dari yang diambil dari harta maulinya karena dia mengurus harta anak tersebut, kalau memang dia itu orang yang mampu. Oleh karenanya, kalau dikaitkan dengan masjid, pengurus-pengurus masjid yang bertindak sebagai nadhir bukan qayyim, artinya pengurus masjid atau pengurus jihad yang bertindak sebagai nadhir bukan pekerjanya, tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta masjid sebagai upah atas jabatan nadhirnya. Demikian juga waliyul yatim, baik itu ab atau jad, waliyus sobi, baik itu ab atau jad atau lainnya, tidak boleh mengambil sedikit pun upah atas tugasnya sebagai orang yang mengasuhnya. Ini banyak yang tidak cocok ya. Jadi biasanya nadhir masjid itu dapat gaji. Yang boleh dapat gaji itu qayyim. Qayyim itu yang bekerja. Jadi pengurus masjid itu yang dapat gaji itu pengurus yang digaji karena tenaganya, bukan pikirannya. Seperti yang bagian berseni masjid, yang bagian nyapu masjid, itu digaji karena tenaganya. Tetapi kalau pikirannya tidak boleh. Maka tidak boleh memberikan gaji apapun kepada pengurus masjid, pondok atau madrasah karena jabatan nadhirnya atau karena pikirannya. Tapi kalau tenaganya, maka boleh digaji. Sama seperti ini, waliyus sobi, abjad dan sebawahnya lainnya tidak boleh mengambil sedikit pun dari hartanya sebagai upah atas kebijakannya sebagai wali di dalam mengelola hartanya. Bukan karena tenaganya, tapi pikirannya. Tidak boleh sama sekali. Kalau memang ghani. Kecuali kalau memang dia fakir. Fa'inkana fakiron. Dan apabila wali itu fakir, ditambah lagi wangkoto abisa babi angkasbihi. Dan dia tidak dapat bekerja sebab sibuk mengurus maulinya, mengurus anak yang diasuhnya. Kalau masjid ya berarti nadhir yang tidak sempat bekerja karena sibuk ngurusi masjid terus dan dia fakir, tidak ada yang mau dimakan, atau pengurus pondok atau pengurus yayasan yang tidak sempat bekerja karena sibuk ngurusi sementara dia fakir butuh untuk makan. Nah, kalau begitu akhoda, baru boleh mengambil, tapi ukurannya qadro nafaqatihi, hanya sekedar secukupnya untuk nafkahnya dia. Tidak boleh banyak-banyak,
Satu hari dia butuh berapa untuk makan? Kalau misalnya satu hari makannya butuh untuk 20.000, ya cukup itu, tidak boleh lebih. Jadi ukurannya bukan ujrul misil, tapi qadrun nafaqah. Ini menurut Imam Rafi'i. Tapi menurut Imam Nawawi lebih ketat lagi. Kalau Imam Nawawi, aqall min qadril misil, min qadrin nafaqah wa ujratil misil. Kalau Imam Nawawi ditimbang dulu. Ujrul misilnya berapa, qadrun nafaqahnya berapa. Kalau ujrul misilnya itu lebih rendah dari qadrun nafaqah, maka ujrul misil. Misalnya qadrun nafaqahnya 20.000. Ujrul misilnya cuma 10.000, 10.000, enggak boleh 10.000. Sebaliknya, misalnya qadrun nafaqahnya 10.000, 20.000. Misalnya ujrul misilnya tadi 10.000, qadrun nafaqahnya 20.000, maka ambil yang 10.000. Jadi ambil yang paling kecil daripada aqall amrain min qadrin nafaqati wa ujratil misli. Itu yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Sedangkan yang di sini qadrun nafaqah ini yang ditarjih oleh Imam Ar-Rafi'i. Al-Mu'tamad An-Nawawi, yakni aqall amrain min qadrin nafaqah wa ujratil misli. Hanya saja ba'dul ulama membedakan antaranya waliyus sobi dan nadhir masjid atau wali jihad. Kalau wali sobi memang aqallul amrain indan Nawawi ar-rajih aqallul amrain min qadrin nafaqah wa ujratil misli. Tapi ba'dul ulama mengatakan khusus untuk nadhir masjid dan yang sesamanya, yang muktamad adalah justru sebaliknya, ujrul misil. Jadi ada 3 pendapat di sini. Kalau pendapat yang pertama qadrun nafaqah secara mutlak, pendapat Ar-Rafi'i. Pendapat kedua aqallul amrain secara mutlak, baik itu wali yatim atau wali jihad atau nadhir masjid. Pendapat yang ketiga dibedakan. Kalau wali yatim atau wali sobi itu aqallul amrain min qadrin nafaqah wa ujratil misli. Tapi kalau selainnya wali sobi seperti nadhir masjid dan lainnya, itu adalah ujrul misil ukurannya. Tapi tadi syaratnya ingkana fakiron wang qata'a bisa babi angkasbi. Kalau memang dia fakir dan dia tidak mampu bekerja karena sibuk mengurusi. Saya kira tidak ada sekarang sudah ini. Wa idza aisara, dan apabila dia sudah mampu, maksudnya wali tadi sudah mampu, sudah ghani, lam yalzamhu badal ma khadahu. Tidak wajib untuk memberikan ganti dari apa yang diambil tadi. Jadi upah tadi tidak wajib untuk disauri lagi. Qala al-Isnawi, berkata Imam Isnawi, hadza tafsil ini berlaku fi wasiyin wa aminin, bagi wasi dan amin, bagi wali yang wasi atau amin. Amin ini orang yang dipercaya qadhi untuk mengurus mauli. Amma ab, sedangkan ab dan jad fayakhudhu qadra kifati tifaqan, maka ab dan jad ini boleh mengambil sekedar yang cukup untuk biaya hidupnya, ittifaqan, menurut kesepakatan ulama. Jadi ini ketentuan di atas bainal at-tafsil bainal fakir al-munqati' tadi ini menurut Imam Isnawi tidak berlaku mutlak. Tapi yang lainnya mengatakan ini umum. Tapi Isnawi tidak. Isnawi ini kalau memang wasi dan amin. Sedangkan ab dan jad kata Imam Isnawi tidak. Kalau ab dan jad maka mutlak boleh untuk mengambil qadru kifayatihi, baik musir atau tidak musir, baik sahih atau tidak sahih. Tidak khilaf ya. Wa kisah, dan dikiaskan biwaliyil yatim, dengan walinya yatim, fima, di dalam hukum perincian di atas, dzukira yang telah disebutkan, man, orang, jamaah yang mengumpulkan itu man, malan, harta, lifaki asirin, untuk membebaskan tawanan perang, ai mathalan, jadi umpamanya, falahu, maka bagi mereka, ingkana fakiron, kalau dia itu fakir, al aklu minhu,
boleh untuk makan dari harta yang dihimpun tadi. Jadi disamakan dengan wal yatim di dalam masalah tadi, bolehnya mengambil apa yang malnya maulinya dengan perincian kalau fakir dan ingkito bisabi angkasbihi adalah orang-orang yang mengurus jihad. Ini namanya jihad ammah. Yang mengurus jihad ammah sebagaimana pondok, madrasah dan sebagainya, boleh mengambil atas nadrunya, bukan pekerjaannya, bukan amalnya, tetapi kalau memang dia itu fakir dan ingkito bisa babihi ankasbihi. Kalau tidak maka tidak boleh. Walil abi, walhasil nazir masjid tidak boleh mengambil gaji dari harta masjid atas nadrunya. Misalnya akhir tahun kadang dikasih sarung ya, BHS apa, tidak boleh. Kalau pekerjaan boleh, yang nyapu, yang azan itu boleh. Kalau lainnya tidak boleh. Kecuali kalau tadi fakir dan ingkito bisa babi angkasbi. Kalau dia fakir, tidak bisa bekerja, baru boleh tapi ngambil qadrun nafaqah, tidak boleh lainnya. Tapi wakilah ujrah misil. Walil abi, dan diperbolehkan bagi ab wal jad dan jad istikhdamu mahjurihi, meminta pelayanan ya, suruh melayani anak yang dalam asuhannya, tapi fi ma la yuqabalu bi ujratin, di dalam pekerjaan yang tidak diimbangi dengan, yang tidak setimpal dengan ujroh. Maksudnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang ringan, sekira pekerjaan itu tidak setimpal untuk diberikan upah. Boleh. Misalnya disuruh ngambilkan wedang, disuruh buatkan kopi, disuruh mijeti sebentar. Tapi kalau pekerjaan berat, sekiranya yuqabalu bi ujratin, tidak boleh. Ini adalah perlindungan kepada anak. Jadi dalam Islam memang tidak diperkenankan orang tua itu mengeksploitasi anak, tidak boleh. Anak disuruh bekerja tanpa ada upah, tidak boleh. Misalnya anak disuruh untuk bekerja yang berat, sekira yuqabalu bi ujratin, dari pagi sampai siang misalnya suruh kerja, kemudian uangnya dia ngambil, tidak boleh sama sekali. Karena ini dianggap mempekerjakan anak, menggunakan anak tadi tidak untuk kepentingan maslahatnya dia, tidak boleh. Wala yadribu ala dzalik, tetapi abdan jad tadi tidak boleh memukul anak tadi kalau dia tidak mau, ala dzalika, atas perintahnya untuk melayani. Artinya boleh bagi bapak dan jad menyuruh anak tadi untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, buatkan kopi, mijeti sebentar. Tapi kalau pekerjaan berat ke sawah misalnya, atau bekerja mengembala kambingnya atau mengembala sapinya, atau pekerjaan-pekerjaan yang yuqabalu bi ujratin, tidak boleh sama sekali. Akan tetapi apabila anak tadi disuruh tidak mau untuk mengerjakan pekerjaan yang ringan tadi, dia tidak boleh memukulnya untuk itu, tidak boleh dipaksa. Khilafan liman jazama bi anna law darbu alaihi, menyalai pendapat ulama yang memastikan bahwa orang tua boleh untuk memukulnya atas istihdam ma la yuqabalu bi ujratin. Tapi ada khilaf, sebagian mengatakan boleh. Wa afta an-Nawawi, bahkan disebutkan di atas ini ada di kitab lain, mimma ammad bi al-balwa ayyamuta insan wa yatruku auladan sigharan fatatawalla umuhum amrohum bila wisayatin au kabir ikhwah. Jadi banyak orang mati meninggalkan beranak, kemudian
yang mengurus adalah ibu atau saudaranya. Wa yastahdimunahum fi ra'i dawabin. Lalu mereka menyuruh mereka fi ra'i dawabin, untuk mengembala kambingnya atau apa. Imalahum aw li ghairihim, baik itu milik mereka atau milik orangnya. Wal qiyas wujubul ujrah. Kalau begitu tidak boleh. Kalau dipaksa maka wajib untuk memberikan ujrah, karena telah mempekerjakan anak itu. Wa afta'an Nawawi, dan Imam Nawawi berikan fatwa bi annahu, sesungguhnya lawis tahdama ibna bintihi, apabila seseorang itu mempekerjakan anak dari putrinya, cucunya, ini berarti bukan walinya, kemudian lazimau ujratuhu ila bulughihi wa rusdi, maka wajib untuk membayar ujrohnya, kalau memang yuqabalu bi ujratin, sampai dia balik dan rosyid. Kalau sudah balik dan rosyid, maka kalau dia mau maka tidak wajib ujroh. Jadi maksudnya di sini, kalau di atas sebutkan ab dan jad itu tidak boleh untuk istihdam kepada mahjurnya fima yuqabalu bi ujratin, dan boleh fima la yuqabalu bi ujratin. Tetapi kalau sudah dewasa, sekiranya sudah balik dan rosyid, asalkan tidak dipaksa, dia disuruh kok mau bekerja mutawi, kalau begitu maka tidak apa-apa. Wa illam yukrihu, meskipun dia tidak memaksanya. Wala yajibu ujratul rasyid, dan tidak wajib untuk memberikan ujrah kepada orang yang sudah balik dan rasyid tadi. Jadi kalau sudah anaknya sudah gede, sudah balik dan rasyid, disuruh bekerja, dia membantu bekerja, dia mau, asalkan tidak dipaksa, boleh, dan tidak wajib bayar ujrah. Tapi kalau dipaksa, illa in akroha, tetap, kecuali kalau dia maksa. Kalau maksa, maka wajib untuk bayar ujrah karena tidak mutawi. Wa yajri hadza, perincian tafsil ini juga berlaku fi ghairi jadil bagi selain jad dari pihak ibu. Tadi kan di atas kan ibnu binti, itu kan jadil Ini juga berlaku pada lainnya, minal abi wal jadil ab wa ghairima. Wa qala al-Jalal al-Hasil, dari dua fatwa di atas tadi ini, orang tua atau siapapun tidak boleh mempekerjakan anaknya yang yuqabalu bi ujratin, mengeksploitasi, tidak boleh. Dan kalau itu dilakukan, maka wajib untuk ujrah misil. Kecuali satu, kalau istihdam untuk gurunya. Kalau anak yang masih belum balik, kemudian melayani gurunya, orang yang mengajarnya, meskipun yuqabalu bi ujratin, itu boleh, dengan syarat biizin walihi. Boleh kalau begitu. Jadi anak kecil menjadi haddamnya, haddam kiai lah, haddam kepada guru yang mengajarinya, meskipun yuqabal bi ujratin dan seizin walinya, kalau begitu boleh, enggak apa-apa. Alasannya karena berdasarkan sahabat Anas bin Malik, itu kan diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah ketika umur 10 tahun untuk melayani Rasulullah. Ini menjadi dasar kalau begitu, kalau untuk gurunya maka tidak apa-apa. Dan juga alasannya karena kalau gurunya itu ada maslahat kepada anak tadi. Jadi beda antara guru sama orang tua. Wa qala al-Jalal al-Bulkini, dan berkata Imam Jalaluddin al-Bulkini, lau kana lis-sobi malun, apabila anak sobi ini memiliki harta, ghaibun, yang tidak ada tempat, laisa biqayyidin, ini bukan qayyid ini, meskipun hadir juga sama, fa anfaqa waliyuhu alaihi, kemudian walinya menafkahkan kepada dia mimma nafsihi, dari harta miliknya dia, tapi biniyati rujuk, dengan niat akan ditarik lagi, ditagih lagi kepada dia. Idza hadara maluhu, kalau sudah hadir hartanya sobi tadi, maka rojaah, boleh merujuknya. In kana aban, tapi kalau memang wali tadi adalah ab atau jad atau jaddan. Alasannya li'annahu yatawalla tarafain,
Karena wali ab dan jad ini dapat menjadi wali dari dua sisi akad, dari sisi mujib dan dari sisi qabil. Bi khilafi ghairi ma, berbeda dengan lainnya. Begini maksudnya. Apabila walius sobi itu bapak atau jad, khusus ab dan jad, membelanjai maulinya, anak asuhnya, dari uang pribadinya. Sementara anak ini punya harta sebenarnya. Jadi kalau anaknya itu punya harta, orang tua tidak wajib menafkahi dari hartanya, karena dia sudah kaya. Tapi kalau dia memberikan nafkah dari hartanya sendiri, tapi biniati rujuk, dengan niat nanti akan dirujuk kembali, diambil dari hartanya, maka boleh. Misalnya, ab punya anak, kemudian pas diajak pergi, anak ini minta makan. Kalau anaknya ini fakir, maka yang wajib menafkahi kan orang tuanya. Wajiban dia. Tapi kalau anak ini punya harta, dia punya harta di rumahnya, punya celengan banyak uang di sana, kemudian dia minta makan. Kemudian diberikan makan. Diberikan makanan, waktu beli makan ada niat rujuk. Nak belikan pakai uang saya dulu, karena saya uangnya, karena ab ini enggak punya uang, pakai uang saya dulu, tapi nanti mau saya rujuk dengan uangnya dia. Kalau saya pulang, nanti saya minta tempo dari uangnya dia. Boleh, enggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah pulang, dia boleh mengambil uangnya anak tadi, nempui yang sudah dibelanjakan tadi. Boleh kalau begitu. Kenapa boleh? Karena ab dan jad ini boleh tawalit torofen. Tawalit torofen itu maksudnya khusus untuk ab dan jad ini diperbolehkan untuk menjadi pihak yang menjadi wali dari pihak mujib dan qabil. Contoh dalam jual beli misalnya. Wali ab memiliki benda akan dijual kepada anaknya yang masih kecil. Maka yang menjadi baeknya dia mewakili pribadinya, yang menjadi mustarinya adalah anaknya, dan dia yang mengerjakannya karena mewakili anaknya. Namanya tawalit torofen. Jadi misalnya saya punya anak saya punya barang, mau saya beli. Maka yang membeli saya sebagai pribadi mustari, kemudian yang menjual ya saya, karena saya yang menjadi walinya anak ini. Namanya tawalit torofen. Oleh karena itu di sini diperbolehkan untuk rujuk. Bi khilafi ghairi ma, berbeda dengan selainnya ab dan jad dari wali-wali yang lainnya. Hattal hakim, hattal hakim, meskipun itu hakim. Kalau begitu bagaimana caranya? Dia tidak rujuk, tidak bisa rujuk, tetapi bagaimana kalau dia kepingin tidak mau dari harta sendiri? Kalau begitu caranya bal ya'zan. Bahkan caranya hakim tadi hendaknya memberikan izin kepada liman yunfik, kepada orang yang menafkahi, summa yufihi. Kemudian hakim tadi membayar dari hartanya sobi. Tapi kalau hakim atau wali yang lain kan tidak boleh rujuk. Bagaimana kalau dia tidak mau mengambil dari sendiri, sementara dia itu tidak mau bisa rujuk? Caranya bisa minta orang lain, minta harta orang lain untuk menafkahkan kepada dia, dan nanti dibayar dengan hartanya sobi. Wa afta, dan memberikan fatwa jam'un sekelompok ulama, fiman di dalam masalah orang, sabata yang tetap lahu bagi orang tadi, ala abihi menjadi tanggungan atas ayahnya sobi, dainun hutang, fadda'a kemudian ab tadi mengaku infaqahu alaihi, dia menafkahkan untuk anak tadi, bi annahu, maka sesungguhnya ab tadi yusaddaku huwa, dibenarkan pengakuannya, awarithu atau warisnya, bil yamin dengan sumpah. Begini maksudnya. Jadi misalnya ada orang nagih utang kepada ab, lalu ab ini nyaur menggunakan uangnya sobi, dengan dalih bahwa ketika dia utang itu bukan untuk keperluan pribadinya, tapi untuk keperluan anaknya itu.
maka dibenarkan pengakuannya. Misalnya sudah dewasa, anak tadi nagih, Pak, ini katanya uang saya dulu dipakai untuk nyaur utang sampean. Oh iya, karena saya utang itu bukan untuk keperluan saya, untuk kamu. Maka suddiqa biyamini. Dia dibenarkan dengan sumpahnya. Allahu a'lam. Kula tanglet qadru nafaqatihi niku. Ya. Apakah niku mboten hubungan kali keluargane malih? Nek Maksud? keluargane mboten mampu ngoten pindah. Kan saking biaya ngurusi bojone yugane niku kan kebutuh nafkah. Apakah tidak dikalkulasi juga? Oh, maksudnya nafkahnya ini? Enggak, nafkahnya dia saja. Bukan lainnya. Nafkahnya dia saja. Enggak lainnya. Ketat memang. Sudah, ada yang lain? Dalam masalah ini yang disamakan dengan anak yatim itu siapa saja gitu. Masjid, madrasah, terus apa saja selain itu. Kemudian yang kedua, apakah ancaman-ancaman dalam Al-Quran yang di situ maktubnya kepada anak yatim, apakah masuk juga terhadap nadirul masjid, kemudian wali sobi yang bukan yatim, itu apakah masuk juga ancaman dalam Al-Quran? Yang di dalam Al-Quran itu menyebutkan hanya yatim. Ada tidak guna amal yatama ini. Innama yakunu fi budim naro wa sosairah itu. Ya, apakah masuk? Baik, yang pertama yang dikiaskan sebagaimana wali yatim ini nadir masjid atau wali jihad. Nadir masjid atau wali jihad. Wali jihad itu seperti pengurus pondok, pengurus madrasah, pengurus yayasan, pengurus organisasi, itu sama seperti wali yatim. Artinya, pertama mereka harus mentasarufkan hartanya yang diurus tadi, harus berlandaskan maslahat kepadanya. Tidak boleh untuk lainnya. Dan juga dia tidak boleh mengambil gaji sedikit pun atas nadrunya ya, bukan atas pekerjaannya. Kalau pekerjaannya boleh. Jadi pengurus masjid, pengurus madrasah, pengurus pondok, pengurus yayasan, pengurus NU misalnya, berpengurus organisasi sama semuanya. Yang kedua, sama ancamannya sama-sama aklu amulas bil batil. Sudah? Mungkin lebih khususnya kalau seperti mengadakan di kampung-kampung itu pengajian, kemudian dananya narik ke masyarakat. Ya, apakah sama, masuk? manjam amalan sama. Oh, sama makasih. itu. Oleh karenanya itu seperti di pinggir-pinggir jalan itu yang kota otorik itu. Itu tidak boleh ngambil dari yang diambil, tidak boleh. Kecuali tadi ingkana fakiron wang kotoa bisa babihi angkas bihi. Dan juga ngambilnya akulul amren min qadil nafaqah wa ujratil misil indanawi indarafi qadul nafaqah. Jadi bukan sekarang kan tidak persentase kan. Sekarang tidak 70% banding 30. Ya 70 untuk masjidnya, 30 untuk nyari. Sekarang dibalik, yang masjid 30% nyari 70%. Itu yang keliling-keliling itu, yang masjidnya belum dapat apa-apa, yang keliling sudah marung kopi, marung rawon juga. Tidak boleh. Cara seperti itu tidak boleh. Jadi tidak boleh dengan cara prosentase. Ya. Yang umumnya di kota otorik itu tidak boleh. Sekarang ada termasuk lahan milik masjid seperti lahan parkir. Ya. Itu sekarang itu banyak yang prosentase. Lahan parkir. Maksudnya gimana? Lahan parkir. Lahan milik masjid, tanah milik masjid. Terkadang bukan milik masjid, milik pemerintah atau milik jalan, tapi diserahkan untuk parkir masjid, parkir orang yang jamaah di masjid. Nah itu penjaganya itu terkadang persentase. Apakah termasuk itu manjam amalan? Oh, jadi lahan itu bukan milik masjid. Kemudian ditarik atas nama apa? Atas nama parkir. Setiap kendaraan bayar parkir. Itu
Itu apa termasuk jamaah amalan? Kalau memang itu untuk masjid ya sama sama jamaah amalan kalau untuk masjid. Kalau yang ngasih parkir dari untuk masjid ya berarti jamaah amalan. Hanya boleh digaji aja untuk tenaganya, bukan pakai persentase. Jadi kalau dia itu per hari berapa biasa kalau orang kerja per hari, pakai gaji aja, jangan pakai persentase. Jadi gaji untuk menjaga parkir, tidak boleh pakai persentase. Sudah? Ada lain? Jadi walhasil pekerja masjid itu boleh digaji, tapi profesional ya. Maksudnya itu setimpal, sesuai dengan domisil. Ya tentu ini berbeda pekerjaannya juga berbeda tempatnya. Misalnya di kota tidak sama dengan yang di kampung. Kira-kira kalau misalnya dia itu pekerjaannya itu bersihin masjid atau bagian tukang jaga jadi satpam, ya digaji aja berapa ongkos yang wajarnya sewajarnya. Tidak dengan cara persentase, tidak boleh. Dan juga tidak boleh bagi nadirnya untuk mengambil gaji dari nadrunya. Kalau amalnya boleh. Untuk penentuan ujro misil bagi semisal imam atau yang ngisi pengajian di masjid itu ukurannya mengacu pada apa? Ya biasanya berapa orang ngasih imam itu? Umumnya berapa ya? Itu wajarnya. Ya kalau di sini ya nggak sampai jutaan barangkali ya. Ya. Kalau di tempat lain mungkin bisa mahal, tapi ya sewajarnya lah. Ya. Pengajian masa bisa diambilkan dari uang masjid boleh nggak? Nggak boleh kan? Wallah alam enggak. Kalau saya enggak berani. Iya. Enggak boleh kayaknya. Kalau imam enggak, imam tadi. Kalau imam tadi ada ngaji juga. Imam khotib boleh. Ya bisa. Enggak, kalau pengajian kan enggak bisa karena tidak maslahahnya enggak kembali ke masjid. Kalau saya enggak berani. Ya, makanya. Kalau yang ada orang kadang-kadang ngambil yang ada di Bugia itu kopi-kopi itu mengenai ngasih kopi atau apa permen itu yang dipakai untuk bisa ngasih amplop untuk pengajian yang ngisi pengajian itu yang dipakai. Yang saya tahu mereka ngambilnya dari itu. Ya saya juga pernah konfirmasi sama Gus Muhib, ya nggih kula mboten wani. Karena saya juga pahaman saya juga enggak berani juga karena tidak ada masalah yang ta'ud ilal masjid begitu. Iya. Mau tanya, di Iqna dan di Bujairumi di situ disebutkan pengertian yatim. Pengertian yatim wa huwa shaghirun dzakar au khuntha au unsa la abalahu. Iya. Amma kaunuhu shaghiran fali khabar la yatima ba'da ihtilam. Iya. Nah, ini kan istilah. Terus di sini juga ada istilah yugalu liman fugida ummuhu duna abihi munqati. Yang enggak ada ibunya, itu namanya munqati. Terus yang enggak ada kedua-duanya namanya latim. Nah, yatim piatu. Yang mau ditanyakan kalau ada sumbangan-sumbangan gitu dikhususkan untuk anak yatim, mereka ini berhak enggak? Termasuk mustahik enggak? Yatiman la ablahu. Kalau yang yatim kan yatim, tadi jelas. Iya. Maksudnya yatim. yang munqati misalnya. Munqati masih ada walinya kan? Berarti masih ada tapi masih ada. Ibunya enggak ada. Masih bukan yatim. Yang kedua-duanya? Ya itu lebih aula. Lebih aula. Kalau takmir masjid membuat celengan atau dana, ya. Kemudian Ustadz pengajian itu apa boleh dikasih sangu uang itu tadi. Jadi takmir niat ini ayo kita uruna atau buat celengan di luar untuk kemaslahatan masjid termasuk guru pengajian tadi. Pakai uangnya masjid. Gitu. Itu milik masjid, uangnya itu milik masjid apa? Iya, celengan untuk masjid. Ya, makanya milik masjid. Tapi di luar masjid ngambilnya, sama saja. Enggak, intinya uang tadi untuk milik masjid atau uang tadi memang untuk diberikan pada ustadznya.
Oh jadi harus harus dibedakan itu Ya cara kan beda. dalam mencarinya uang. Kalau emang untuk pengajiannya tadi ya tidak ada masalah, bukan milik masjid.